Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di raja, pujilah kemenangan jaya,
dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantar Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah para malaikat di surga, elungkanlah Kristus Raja di raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Betapa kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka. Semoga
surga lilin ini yang diberkati dengan penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus menghalau kegelapan. Semoga menyalanya digabungkan dengan bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya ia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku akan karya
berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu di atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya di atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya di atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut.
Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta, dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan ke tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagi tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menjaga Engkau telah menerangi karya-karya agungmu di masa lampau dengan terang perjanjian baru. Laut Merah melambangkan air baptis, dan pembebasan umat Israel dari perbudakan melambangkan sakramen-sakramen umat Kristiani. Kami mohon, semoga semua bangsa yang berkat imannya telah turut mendapat hak istimewa dari bangsa terpilih, dilahirkan kembali karena ambil bagian dalam roh dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada
putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, akulah yang telah mengatakan kepadamu. Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, kata-kata Tuhan Yesus kepada wanita-wanita yang datang ke makam, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu saudara terkasih, Paskah selalu menjadi sebuah tindakan atau pergerakan, dengan kata lain sebuah proses perpindahan aktif. Sebelum pergi dan katakanlah, tadi Tuhan mengatakan janganlah takut. Tentu janganlah takut di sini mempunyai banyak makna, karena wanita-wanita ini dijumpai oleh malaikat dan mengatakan dia sudah tidak ada di sini. Jadi memang bayangan itu lalu bisa saja mengatakan lalu dia kemana, apakah rohnya gentayangan dan seterusnya, sebagaimana gambaran dunia. Nah, Yesus tahu suasana batin dari para wanita ini, sehingga ia pertama meneguhkan mereka dengan mengatakan janganlah takut. Bapak Ibu saudara terkasih, mempercayai Yesus, apalagi kita di zaman sekarang ini yang tidak lagi melihat secara fisik, kadang-kadang membuat kita ragu. Bahkan kadang-kadang
tidak ada yang melihat dalam kubur. Tapi mereka berusaha untuk bisa memahami itu. Dan lihatlah Tuhan menolong kita dengan apa? Malaikat dulu datang menyampaikan kepada mereka. Setelah itu Tuhan Yesus sendiri menjumpai mereka. Maka Paskah berarti selalu harus memperkuat iman kita. Yang kadang-kadang kita meragukan Tuhan, kadang-kadang kita menyaksikan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menyapa kita, janganlah. Zaman sekarang ini di mana begitu mudah informasi berkembang dan dapat mudah didapatkan, banyak juga kan di media sosial bagaimana orang mulai mempertanyakan soal, misalnya bukan Yesus yang disalibkan, tapi orang yang mirip katanya. Lalu bagaimana mungkin kalau Putra Allah itu kok bisa mati konyol disalib? Sekian dan banyak sekali yang disampaikan oleh orang-orang. Sedikit banyak mungkin kita pernah juga sampai pada titik jangan-jangan memang itu benar. Bahkan baguslah bahwa ada umat yang menghubungi kami secara pribadi. Betulkah Yesus itu Putra Allah Rasul? Betulkah Ia bangkit? Betulkah? Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kata-kata orang-orang tertentu yang kita bisa lihat di medsos itu cukup mempengaruhi orang ini. Padahal ia sudah beriman cukup lama. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kata-kata Tuhan, janganlah takut. Akan banyak kalimat-kalimat yang mungkin bisa menggoncangkan kita dengan logika-logika berpikir yang terlihat masuk akal. Boleh-boleh saja ada di sekitar kita. Kita tidak boleh juga menutup diri untuk mendengar yang seperti itu. Tetapi bukankah para wanita ini yang juga diliputi kekhawatiran itu setelah didatangi Tuhan lalu mengatakan jangan takut? Manakah Tuhan datang dalam hidup kita, Bapak Ibu? Maka kita kembali merujuk ke Kamis Putih, yaitu dalam setiap perayaan Ekaristi Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan orang Kristiani untuk takut menghadapi hidup ini, untuk meragukan lagi. Ya, saya biasa mengatakan gereja Katolik sudah dengan sendirinya penuh dengan keberadaan dirinya, yaitu apa? Bukan karena gereja Katolik, tapi karena kehadiran Kristus di dalam gereja. Dan kehadiran Kristus itu tidak ada yang lain selain Ekaristi. Itulah mengapa Bapak Ibu, Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak hidup beriman orang Katolik. Tidak bisa tidak. Di sanalah Tuhan menampakkan diri, dan setiap kali Ekaristi Tuhan mau mengatakan kepada kita, janganlah takut. Nah, Bapak Ibu, janganlah takut bukan berarti tidak ada yang bisa kita hindari. Kita maju saja apa adanya. Tidak. Sebagaimana sekarang ini dikatakan ya bahwa dengan pandemi virus corona, lalu ada orang yang menerjemahkan salah dengan mengatakan, bukankah Tuhan mengatakan jangan takut? Jadi mari kita tidak usah takut pada virus corona. Sangat berbeda Bapak Ibu. Karena peristiwa malam Paskah adalah peristiwa iman, bukan peristiwa dunia bahwa terjadi di dunia ini. Dibedakan dulu di sana. Nah, semakin orang percaya kepada Tuhan, maka ia akan semakin sungguh manusia. Sungguh manusia maksudnya apa? Menggunakan atau menerima semua dari Tuhan yang diberikan, termasuk apa? Akal budi, pikiran, pertimbangan, dan seterusnya. Nah, kalau dengan demikian, maka orang yang beriman kepada Tuhan jangan takut menghadapi
itu tidak berarti menghentikan kita untuk mengatakan jangan-jangan sabda ini tidak benar karena kita dilarang ini, dilarang itu. Bukan, justru dengan kita memahami bahwa kita ini diberi oleh Tuhan seluruh pemikiran yang baik, maka gunakanlah pemikiran itu untuk menghadapi peristiwa-peristiwa hidup di dunia ini. Maka kalau dikatakan dari ilmu pengetahuan dalam hal ini kesehatan mengatakan virus ini berkembang kalau dipindahkan dari orang ke orang dan seterusnya, lalu solusinya adalah kita tinggal di rumah, menjaga jarak, menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan seterusnya, terakhir menggunakan masker. Semakin kita melakukan itu, justru kita semakin menunjukkan iman kita bahwa kita percaya Tuhan yang memberikan pengetahuan itu kepada kita, yang kita percayai sebagai Tuhan Yesus yang bangkit pada hari ini, itu semakin justru menegaskan iman kita. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, janganlah takut. Di sini dimaksudkan adalah beriman kepada Tuhan akan membuat kita memperoleh kesempatan untuk selamat nantinya di akhir zaman dan memperoleh tuntunan yang baik di dunia ini, mulai dari peribadatan sampai perilaku hidup sehari-hari. Itulah mengapa di gereja kita ada aturan-aturan liturgi, ada ketetapan-ketetapan, ada himbauan dan seterusnya. Lalu yang kedua, pergilah dan katakanlah kepada saudara, pergilah. Iman ini tidak cukup kita miliki sendiri, harus kita bawa. Dan kapan kita bawa itu? Itulah masuk di medan hidup ini. Dan terkait dengan bagian pertama tadi, ya, kita pergi membawa iman ini soal percaya kepada Tuhan, tidak takut menghadapi hidup ini. Kita bawa dalam hidup harian kita. Kita konkretkan mulai dari apa? Hidup pribadi rohani kita, hidup ketaatan kita kepada moral, pada aturan-aturan yang berlaku kepada pemerintah yang sah, yang sebagaimana dikatakan bahwa dengan taat kepada pemerintah, lalu kita itu ambil bagian sebagai penduduk Indonesia yang menjaga keberlangsungan hidup tanah air kita aman, tentram, sentosa. Bukankah Bapak Ibu, ketika ada suasana aman, damai, tentram, sentosa, di sanalah Allah hadir? Bukankah dengan situasi seperti ini, ketika Anda secara pribadi berbuat apa saja untuk menolong orang-orang yang berkesulitan, Anda berbelas kasih, bela rasa dan seterusnya, bukankah di sana Allah hadir? Nah, Anda, kita semua pergi melakukan hal tersebut. Maka setelah perayaan Paskah ini, kita sebagai satu umat paroki, lalu selain sudah membuat selama ini, akan menegaskan untuk berbuat yang konkret, tak ubahnya untuk menggambarkan pergi untuk membawa warta kebangkitan, warta sukacita itu kepada orang-orang lain. Ini mesti kita konkretkan bersama, dan sesegera mungkin menurut hemat saya perlu dan sangat mendesak sekarang adalah kita menolong para medis yang sangat membutuhkan banyak sarana untuk melaksanakan tugas mereka. Dalam kesempatan ini saya mengundang kita semua, umat paroki Santa Maria Ratu Rosari Mamuju pada khususnya dan pada umumnya yang ikut serta dalam perayaan ini. Kita akan secara konkret, ya, untuk menunjukkan keikutsertaan kita itu dengan mengumpulkan dana khusus yang nanti akan diatur teknisnya, yang akan kita gunakan untuk membeli perlengkapan yang akan digunakan oleh tenaga medis di rumah sakit tertentu yang kita mendapat informasi masih sangat membutuhkan alat-alat tersebut. Inilah cara kita memaknai supaya kita tidak hanya jangan takut dan tinggal di rumah saja. Itu benar.
jahat, tetapi yang masih kita bisa buat adalah melakukan tindakan konkret yang bisa menolong orang lain. Warta kebangkitan ini diterima oleh wanita-wanita ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Lalu mereka pergi mewartakan kepada murid-murid lain. Maka kita pun mau pergi untuk memberikan apa yang bisa kita buat supaya orang lain pun juga memperoleh kesempatan yang sama, tetap sehat, tetap hidup, terlindungi dalam pekerjaan mereka sebagai tenaga medis. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita sekarang bangkit berdiri dan kita membaharui janji baptis kita. Saudara-saudara terkasih, berkat misteri Paskah dan pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Iya. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudara. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah kita dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana yang diikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, yang telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga kebangkitan Putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan Putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Murah, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai oleh pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka pada malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah bersama ini berkumpul di sini sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk ucapan syukur atas hari ulang tahun Pastor Victor Patabang dan juga Saudari Alma. Semoga Pastor dan Saudari Alma yang berulang tahun diberi umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan terutama semangat di dalam karya pelayanan. Semoga tugas yang dipercayakan kepada Pastor dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, membantu umat semakin dekat kepadamu. Berkatilah seluruh rencana baik mereka untuk pekerjaan, untuk kehidupan mereka. Semoga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu juga seluruh usaha, mulai dari pemerintah, terlebih khusus tim kesehatan, para medis yang merawat saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Semoga Engkau memberikan kepada mereka, pemimpin kami, pemikiran yang baik, kebijaksanaan, agar mengambil kebijakan, keputusan yang baik dan tepat pada waktunya menjawab kebutuhan suasana atau situasi negara kami. Semoga para medis juga diberi rahmat kesehatan, perlindungan, penyertaan, agar apa yang mereka lakukan sungguh boleh berguna untuk keselamatan saudara-saudara kami dan untuk keselamatan mereka sendiri.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami yang terkabul. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya memasuki Paskaraya abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mengaturkan persembahan kita.
Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Kristus Putramu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda. Kami mempersembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai dan perlindungan, persatuan dan bimbingan di seluruh dunia bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Licuada, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami. Dan semua orang yang berhimpun di sini yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi, bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini, saat Yesus Kristus Tuhan kami bangkit dari mati. Juga kami menyenangkan dan menghormati terutama Santa Maria Tetap Perawan Mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogolus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Danianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-Mu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini, yang kami sampaikan juga bagi mereka yang telah Engkau ampuni semua dosanya, dan Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, dan bagi kami menjadi tubuh dan darah Yesus Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu, ya Allah Bapa yang Maha Mulia, Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Waktu kami kerendah, ya Tuhan, yang makin mulia, datanglah umur-umur nanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri. Dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Abel dan kurban leluhur kami Abraham. Dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang ambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Kita berdoa untuk anggota keluarga kita, sahabat kenalan kita, dan juga orang-orang lain, terutama saudara-saudara kita yang menjadi korban dari penyebaran atau pandemi virus corona ini. Juga bagi Bapak Yohanes Nubar yang memanggil 7 hari yang lalu. Yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapat kebahagiaan, terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah juga kami, hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Perpetua, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan
semua orang kudus. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama dan bersama. Ya
menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus anak domba kita sudah dikurbankan. Marilah kita merayakan pesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putra-Mu yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam kesiaran hidup ini untuk menyongsong Paskah Putra-Mu yang abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, atas nama pastor paroki, atas nama pribadi, kami mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga kebangkitan Kristus mendorong kita semua juga untuk tetap percaya kepadanya, untuk tidak takut, dan juga untuk pergi berbuat sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kita sebagai perwujudan dari pewartaan bahwa Kristus bangkit dari maut, mengalahkan kematian
lagi selamat Paskah untuk kita semua. Mari sekarang kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang berbahagia, malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan Maria Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak pada kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga berkat perayaan Maria Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pulang sambil memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukurlah Allah. Haleluya. Haleluya. Hai manusia